Pembahasan kita sekarang onta. Pembahasan kita apa? Onta. Bagi yang memiliki onta 5-9 wajib zakat 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Berumur berapa? 2 tahun. Diperhatikan depan. Apabila dia memiliki 10-14 ekor, dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau kambing kacang. Kalau kambing domba umurnya setahun. Boleh domba tapi umurnya setahun, tapi 2 ekor. Kalau kambing kacang 2 tahun. 2 berapa? 2 tahun. Kalau dia memiliki 15-19, dia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing umur 2 tahun. Apabila dia memiliki 20-24, wajib mengeluarkan 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jelas seperti tidak ini? Jelas. Apabila dia memiliki 25-35, wajib mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 1 tahun. Jadi onta itu kalau umurnya 1 tahun namanya mukhab. Bahasa Arabnya apa? Mukhab. Kalau umurnya masih setahun namanya apa? Mukhab. Bahasa Arabnya mukhab. Kalau kita ke Saudi, ini onta mukhab setahun berarti umurnya. Ada umur-umurnya beda-beda namanya. Namanya mukhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rizki kita, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kita kemarin sudah menyelesaikan tentang pembahasan sholat, baik sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Setelah pembahasan sholat, kita akan masuk ke pembahasan rukun Islam yang selanjutnya, yaitu zakat. Setelah daripada sholat, zakat. Ada 3 ayat berantai di dalam Al-Quran, yang mana apabila seseorang ini mengerjakan satunya saja, tidak dikatakan sah yang satunya. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini ayat disebut namanya ayat berantai. Ada ikatannya. Ada orang taatnya sama Allah saja, gak taat sama Rasul. Apakah ketaatannya diterima oleh Allah? Tidak. Karena kenapa? Syarat ketaatan kepada Allah harus taat kepada Rasulullah SAW, dan syarat ketaatan kepada Rasul harus taat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad, apabila orang tersebut cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, taat kepada Allah, fattabi'uni, harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tersebut hanya taatnya kepada Allah, nggak taat sama Rasul, dianggap dusta. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu bergandeng ini. Salat, zakat, salat, zakat, salat. Tidak pernah salat puasa, salat puasa. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, mengeluarkan zakat. Berdirikan salat, mengeluarkan zakat. Ada orang salatnya rapi tapi nggak pernah berzakat.
Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rajin sodakoh, rajin mengeluarkan zakat, nyumbang ke masjid, tapi nggak pernah sholat. Apakah zakatnya diterima? Belum tentu juga. Ada kaitannya yang dua ini. Yang ketiga dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaika. Engkau berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku, kata Allah, tapi jangan lupa berterima kasih sama orang tua. Ada orang bersyukur ke atas nikmat Allah, tapi orang tersebut durhaka sama orang tuanya, dianggap dusta syukurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 ayat yang bergandeng. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dirikan zakat, dirikan salat, mengeluarkan zakat. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. 3 ayat berantai yang ada di dalam Al-Quran. Pada malam hari ini kita membahas salah satu daripada ayat yang berantai tersebut, aqimus shalah wa atuz zakah. Salat kita sudah membahas kemarin. Sekarang pada malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya bagaimana seseorang ini berzakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Hah? 4. 3 dong. 4 apa 3? Hah? 4 apa 3? Yang jawab 4 angkat tangan. Ini kalau keroyokan ada suaranya 4. Kalau suruh angkat tangan gak ada yang berani. Yang jawab 3 angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti ngatakan rukun Islam pertama. Syahadatain. Yang pertama syahadatain. Ini kita agak kurang sekarang. Ngapal rukun Islam, ngapal rukun iman sama sifat 20. Gak ada yang ngapal zaman sekarang. Betul apa tidak? Orang tua dulu dia hafal sifat 20 itu. Sifat 20, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil. Harus hafal. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Berarti dia termasuk rukun Islam yang keberapa? 3, bukan yang ke-4. 3 apa 4? 3 apa 4? 3. Harus satu pendapat. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, hasinu amwalakum biz zakah wa dawu mardakum bis sadaqah. Jaga harta-harta kalian dengan saling berzakat dan obati penyakit kalian dengan yaitu bersodakoh. Bersodakoh. Jelas apa tidak, Pak? Iya. Jangan bicara kalau ada pengajian. Pembahasan kita sekarang tentang zakat. Zakat apa katanya dalam fikih? Tathhir wan nama. Dia mensucikan harta dan menambah harta. Terus dia menambah harta. Zakat ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut namanya zakat mal, ada yang disebut namanya zakatul badan. Zakat badan. Ada papan tulis apa enggak? Enggak ada? Ada apa enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Ada. Ya. Yang pertama zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ini paling banyak. Zakat harta ini paling apa? Paling banyak. Sekarang kita akan membahas yang pertama zakat daripada zakat harta. Zakat badan cuma 1 yang dikenal dengan zakat fitrah. Zakat apa? Fitrah. Sedangkan zakat badan ini banyaknya 6. Zakat mal banyaknya berapa? 6. Zakat harta. Yang pertama hewan ternak. Yang kedua jual beli. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Yang keempat emas dan perak. Yang kelima barang tambang. Yang keenam barang temuan. 6 zakat yang diwajibkan.
Kebanyakan orang fokusnya cuma satu, zakat fitrah, zakat badan, zakat mal gak ngeluarin. Sekarang kita bahas pentingnya zakat mal. Poin yang pertama, zakat mal. Harus tahu hitung-hitungannya. Perhatikan depan karena kita mulai main hitung-hitungan zakat mal, zakat harta. Zakat harta yang pertama yang wajib dizakati yaitu an-na'amu dalam bahasa Arab. An-na'amu. An-na'amu dalam bahasa Arab artinya hewan ternak. Hewan apa? Ternak. Yang masuk hewan ternak di sini cuma 3 saja. Ibil, bakor, dan gonam. Ibil artinya onta. Bahasa Arabnya onta, iblun. Apa? Iblun, ibil. Bahasa Arabnya sapi, bakorun. Atau bakoroh, sapi betina. Kalau ada taknya berarti betina. Kalau sapi laki, bakorun, sapi jantan. Yang ketiga gonam, kambing. Yang wajib zakati apa? Kambing. Selain daripada 3 ini tidak wajib zakat. Onta, sapi, kambing. Muncul pertanyaan, ayam wajib zakat enggak? Gak wajib zakat. Jelas? Bebek gak wajib zakat. Kuda gak wajib zakat. Kerbau? Kerbau masuk di sini. Jelas? Kerbau masuk sapi. Wajib zakat. Jelas apa tidak ini? Tetapi di dalam hewan ini ternak ada syarat. Yang pertama syaratnya nisab. Yang kedua syaratnya haul. Nisab artinya batas wajib. Kalau belum sampai batasnya wajib, belum wajib zakat. Yang kedua, syaratnya haul. Harus setahun. Harus apa? Setahun. Kepemilikan dia. Kalau belum setahun, gak wajib zakat. Berarti 2 syaratnya. Harus sampai angka wajib zakat. Yang kedua, yaitu harus setahun kepemilikannya tersebut. Jelas apa tidak ini? Sekarang kita bahas satu persatu onta dari pertama. Perhatikan semua ke depan. Saya nggak tulis di depan, catat, saya akan diktikan. Ini semua ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, angkanya apabila seseorang memiliki 5 ekor onta. 5 ekor onta, maka wajib zakatnya cuma 1 ekor kambing. Saya ulangi lagi. Ada orang punya onta 5. Wajib zakatnya apa? 1 ekor kambing. Kalau ada orang punya 4, wajib zakat apa enggak? Enggak. Angka pertama harus 5. Dan 5 ini harus setahun dia punya. Kalau belum setahun, gak wajib zakat. 5 angka disebut angka nisab. Angka nisabnya onta 5. Kalau ada orang punya onta dalam kepemilikannya setahun 5, wajib dia mengeluarkan 1 ekor kambing yang umur 2 tahun. Kambingnya umur berapa? 2 tahun. Catat ya. Catat. 5. Boleh saya dihapuskan? Minta dihapuskan bentar. Semuanya sudah dicatat apa tidak ini? Sudah? Sudah. Iya. Masya Allah. Hah? Iya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini angkanya pertama. Dari 5 sampai 9. 1 ekor apa? Kambing. 10 sampai dengan 14.
2. 15 sampai dengan 19. 3. 20 sampai dengan 24. 25 sampai dengan 35. Dicatat ini. Ini penting ini. Walaupun kita nggak punya onta. Saya kan nggak punya onta, Pak Ustadz, buat apa nyatet? Hah? Dicatat aja, siapa tahu nanti lama-lama punya onta. Awalnya punya Toyota dulu, baru punya onta. Agak geser dikit ke sana. Geser. Ya. 36 sampai 45. 46 sampai dengan 60. 61 sampai dengan 75. 76 sampai 90. 91 sampai dengan 120. 121 sampai dengan 129. Oh, salah. Dihapus. Ini. Yang ini. Seratus 130. Iya. Perhatikan depan Bapak Ibu, perhatikan. Ini angka wajib zakat. Pembahasan kita sekarang onta. Pembahasan kita apa? Onta. Bagi yang memiliki onta 5 sampai 9, wajib zakat 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun.
Berumur berapa? 2 tahun. Diperhatikan depan. Apabila dia memiliki 10 sampai 14 ekor, dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau kambing kacang, kalau kambing domba umurnya setahun. Boleh domba tapi umurnya setahun, tapi 2 ekor. Kalau kambing kacang 2 tahun. 2 berapa? 2 tahun. Kalau dia memiliki 15 sampai 19, dia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing umur 2 tahun. Apabila dia memiliki 20 sampai 24, wajib mengeluarkan 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jelas seperti tidak ini? Jelas. Apabila dia memiliki 25 sampai 35, wajib mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 1 tahun. Jadi onta itu kalau umurnya 1 tahun namanya mukhot. Bahasa Arabnya apa? Mukhot. Kalau umurnya masih setahun namanya apa? Mukhot. Bahasa Arabnya mukhot. Kalau kita ke Saudi, ini onta mukhot setahun berarti umurnya. Ada umurnya beda-beda namanya. Namanya mukhot. Kalau dia memiliki onta umur 36, banyaknya 36 sampai 45, wajib mengeluarkan onta 1 ekor tapi yang berumur 2 tahun. Berumur berapa? 2 tahun. Namanya kalau 2 tahun namanya bintu labun. Namanya apa? Bintu labun. Pertama namanya mukhot, naik umurnya ulang tahun, berubah namanya bintu labun. Karena kenapa? Semakin mahal, semakin panjang umurnya, semakin tua, semakin mahal tuh onta. Setahun namanya apa tadi? 2 tahun namanya apa? Bintu labun. Namanya bintu labun. Kalau dia memiliki 46 sampai 60 ekor, dia wajib mengeluarkan 1 ekor onta hikkoh. Apa hikkoh? Udah umur 3 tahun. Kalau onta itu disebut hikkoh, berarti umurnya berapa? 3 tahun. Namanya hikkoh. Namanya apa? Hikkoh. Kalau 61 sampai 75 orang memiliki, wajib mengeluarkan 1 ekor onta, namanya jaz'ah. Namanya apa? Jaz'ah. Apa jaz'ah? 1 ekor onta yang berumur 4 tahun yang sudah jatuh giginya. Jadi kalau onta kalau udah jatuh giginya namanya jaz'ah. Namanya jaz'ah. Cuma jangan kita bilang orang, oh ini udah jaz'ah ini. Jelas? Udah jatuh giginya ini. Jangan. Onta saja. Kalau udah jatuh giginya namanya apa? Onta jaz'ah. Namanya apa? Jaz'ah. Kalau dia memiliki 76 sampai 90, wajib mengeluarkan 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Jelas? Dia punya 90, mengeluarkan cuma 2 ekor. Banyak apa dikit tuh? Banyak apa dikit? Dikit, tapi yang berumur 2 tahun. Kalau dia memiliki 91 sampai 120, wajib mengeluarkan 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Hikkoh. Jelas? 3 tahun. Kalau dia memiliki 121 sampai 129, wajib mengeluarkan onta yang berumur 2 tahun 3 ekor. 3 bintu labun. 3 ekor onta yang berumur berapa? 2 tahun. Kalau memiliki 130, wajib mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 3 tahun dan 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Jelas apa tidak ini? Jelas? Jelas? Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa bingung? Hah? Jelas? Iya. Yang mana? Dari mana? Kalau 25 sampai 35 diwajib mengeluarkan 1 ekor onta umur setahun. Mukhot namanya mukhot. Kalau 36 sampai 45 dia mengeluarkan 1 ekor onta umur 2 tahun. Kalau 46 sampai 60 wajib mengeluarkan 1 ekor onta umurnya 3 tahun. Hikkoh namanya. Kalau dia memiliki 61 sampai 75 wajib mengeluarkan 1 ekor onta yang umur 4 tahun. 4 tahun. Ah, iya jatuh giginya 4 tahun. Jelas? 4 tahun.
Kalau dia memiliki 76 sampai 90, wajib mengeluarkan 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Kalau dia memiliki 91 sampai 120, wajib mengeluarkan 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Hikkoh namanya, hikkoh. Kalau dia memiliki 121 sampai 129, wajib mengeluarkan 3 ekor onta yang berumur berapa? 2 tahun. Jelas? Kalau dia memiliki 130, wajib mengeluarkan 1 ekor yang umur 3 tahun dan 2 ekor yang umur 2 tahun. Jelas apa tidak ini? Muncul pertanyaan, kalau dia memiliki di atas 130 tahun, 130 ekor, inilah berlaku kaidah dalam fikih, yaitu kaidah fikih dalam bab onta. Apa bab onta? Setiap kelipatannya nambah 40, setiap kelipatan 40, saya ulangi lagi, setiap kelipatan 40 nih sama dengan 1 ekor onta bintu labun. Umurnya berapa bintu labun? Berapa? 2 tahun. Masya Allah, udah pinter semua nih. Dan setiap kelipatan 50, wajib mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 3 tahun. Namanya apa? Hikkoh. Umurnya berapa ini? 3 tahun. Saya kasih contoh. Perhatikan depan. Nanti saya mau soal ini. Perhatikan depan. Ini kalau berlaku di atas 130. Ada orang memiliki 150 ekor onta. Berapa yang wajib dia keluarkan? Jawabannya 3 apa? 3 hikkoh. Jelas? 3 hikkoh. Karena kenapa? 1 hikkoh angkanya berapa? 50. Jelas apa tidak ini? Oh, ibu-ibu pinter kayaknya. Bentar saya pancing ini, sebentar. Kalau ada orang memiliki 160 ekor onta, berapa dia mengeluarkan? Hah? 4? 4 kali 4 berapa? Iya, berarti 4 ekor bintu lah. 4 ekor onta yang berumur berapa? 2 tahun. Boleh saya soal apa tidak ini? Oke. Dari Mas Gian 170. Ibunya yang kerudung putih 180. Bentar dulu, nanti dijawab, diorek-orek. 190. Husin 210. Sudah 4 ya. Orek-orek dulu. 170 berapa tadi? Satu-satu dijawab. Ingat soalnya berapa tadi? Berapa? 170. 4 bintu labun berarti 160 dong. Kan 40 kali 4 berapa jadinya? 100. Harus pas 170. Nggak bisa, nggak ada rumusnya kambing di sini. Ini sebentar, satu yang jawab, sebentar. Sudah bisa? 170. Berapa dia mengeluarkan? 3 apa? 3 bintu 1 hikkoh. Kalau 3 bintu labun 3 kali 4 berapa? 120 tambah 50 100. Ya, itu jawabannya. 3 bintu labun, 1 apa? Hikkoh. Silakan, mana ibu yang di belakang tadi? 180. Berapa? Berapa? 180 gampang nih. 180. Bentar. 1 bintu labun 40. 1 hikoh 50. Anggap aja duit tuh. Anggap aja uang. Berapa?
Ah, itu 100 tuh. Mas apa namanya, Mas? Hah? Udin. Udin, Mas Udin. 1, 2 bintu labun berapa jadinya? 80. Tambah 2 hikoh berarti 180. 180. Silakan. Berapa soalnya dulu? 190 berapa? 4 bintu labun. 4 kali 4 berapa? 160. Tambah 1 hikoh. 1 mukhot. Enggak bisa ini. Harus di sini saja. Di atas 130 berlaku kaidah ini. Rumusnya ini. Tidak kembali ke sini. Berapa? Berapa soalnya tadi? 190. Berapa? Bentar. Dia hanya pakai yang ini. Tidak mungkin dia keluar dari ini. Pasti dia ada jawabannya. Bentar. Bentar Bu. Silakan. 3 hikoh 1 bintu 3 hikoh berapa? 100 berapa? Tambah 1 bintu labun 100. Ya, bagus jawabannya. Husin, 200 berapa? 210 berapa? 4 hikoh berapa? Terus 1 bintu labun 240 dong. Kelebihan orang keluarkan zakat. Harus pas 210. Ayo, bantu mikirin dong. Silakan. 3 apa? 3 bintu labun. Sama? Salah. Berapa? 4 bintu labun. 4 kali 4 berapa? 160. Tambah 50. Berarti betul. 4 bintu labun sama 1. Jelas? Dia pasti ketemu jawabannya. Tidak mungkin tidak ketemu. Pasti dia ketemu. Ini rumusnya dari hadis, ini rumus dari ulama. Saya soal lagi. 230. Yang bisa jawab 230. 230. Ada orang punya onta 230. Silakan Mas Gian. 3 bintu labun berapa? 120. Angkat tangan caranya Bu. Silakan. Soalnya tadi berapa? Silakan berapa Bu? 3 bintu labun 230. 3 bintu labun berarti 120. 2 hikoh 100. Itu 220. 220 ini. Silakan. Bentar. Berapa? 3 hikoh 150. 2 bintu labun 150 tambah 80 berapa? 230. 100. Bagus. Pasti dia ketemu jawabannya nih. Pasti dia ketemu jawaban. Jelas? Dihapus, kita masuk kepada bakor, sapi sekarang. Sapi lebih gampang lagi. Makanya ulama mengatakan kalau orang yang gak ngerti zakatnya sapi, berarti benar-benar dia ini tulen orang itu. Hapus. Kenapa nggak bisa dihapus ini? Gara-gara papannya apa anunya? Bukan permanen, tidak ada permanen. Coba dibalik aja papan tulisnya. Kebalik mungkin nih. Ya. Perhatikan, kita masuk zakatnya sapi sekarang. Nisabnya sapi, kalau orang yang memiliki 30 ekor sapi,
Berarti kalau di bawah 30 nggak wajib zakat. Kalau orang punya 30 ekor sapi, wajib zakat 1 ekor sapi, namanya tabi'. Bahasa Arab sapi yang umur setahun namanya tabi'. Cuma jangan maksud kita bertabi' sama orang, kita bilang dia sapi. Tabi'. Gitu. Jelas? Tabi' itu dalam bahasa Arab artinya sapi umur setahun. Jelas sapi umur apa? Setahun. Tabi' bahasa Arabnya apa? Tabi'. Kalau orang memiliki 40 ekor sapi, wajib 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Namanya musinnah. Musinnah. Ada orang nama musinnah enggak? Ada? Ada. Kalau ada orang umur nama orang musinnah, artinya apa? Sapi umur berapa? 2 tahun. Makanya hati-hati kasih nama anak. Lebih bagus tanya sama ulama. Nih saya mau namain anak siapa? Gitu. Hah? Musinnah. Kalau orang memiliki 60, maka wajib dia mengeluarkan 2 ekor sapi umur berapa? Setahun. Barulah berlaku kaidah. Lihat ini. Setiap kelipatan 30 wajib mengeluarkan 1 ekor sapi umur setahun. Kalau setiap dia kelipatan 40, 1 sapi umur 2 tahun. Ini saja angkanya. Di atas 60. Di atas apa? 60. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang punya sapi 90. Wajib mengeluarkan berapa? 3 ekor sapi umur berapa? Umur setahun. Tabi' namanya tabi'. Kalau berapa? 90. Iya. Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Heri. Misal Pak Heri punya 130 sapi. Berapa wajib zakatnya? Jelas? Bentar dulu, nanti dijawab. Orek-orek dulu. Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Hah? Nggak bisa hitung-hitungan? Oh, nggak bisa hitung-hitungan. Tunggu bentar. Pak Haji, bisa? Yang di sebelah baju pink, siapa namanya? Yang baju pink? Hah? Angga. Kalau punya, berapa tadi Mas Heri? Kalau Mas Heri punya sapi 140, berapa ngeluarkan zakat? Jelas? Tunggu bentar, saya lihat dulu. Yang dari Karangpanas mana lagi? Mana? Kok pada nunduk semua ini? Gak berani ngelihat saya rupanya. Hah? Ini di depannya mul siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Ahlan? Hah? Harat? Oh, Harlan. Harlan. Kalau punya sapi 150. 50. Satu lagi orangnya. Saya butuh 1 orang lagi. Mas baju putih, siapa namanya? Ini nih, yang songkok hijau. Siapa? Khalid. Mas Khalid kalau punya sapi, tadi berapa terakhir? 160. 160. Dari Mas Heri kita dengar. Berapa soal Mas Heri tadi? 130 apa 120? 130, iya. Iya, Mas Heri punya sapi 130. Berapa wajib keluarkan? 3 umur setahun. 3 umur setahun berapa jadinya? 90. Tambah 40 berapa? 100. Masya Allah. Pintar dia. Hah? Walaupun dari samping-samping. Kayaknya punya sapi dia ini. Silakan Mas Angga. Berapa soalnya tadi? 140. Silakan. Berapa? 4 sapi? Yang umur? Umur berapa? 4 kali 4 berapa? Hah? 16. 160 dong. Soalnya 140. 3 ekor sapi umur setahun. Berapa jadi 90? 100 berapa? 30 kurang dong. 140.
Harus pas. 2 sapi umur berapa? Berapa? 80. Tambah? $60. Ya, 100. 2 ekor sapi umur 1 tahun dan 2 ekor sapi umur 2 tahun. 80 tambah 60, 140. Siapa tadi? Silakan Mas Ahlan. Mas apa namanya tadi? Kharlan. 5 ekor tabi 100. Paling gampang deh ini. Tadi mana lagi? Mas Khalid. 4 ekor apa? Musinnah. Bukan Masinah, Musinnah. Namanya siapa? Musinnah. 100. Jelas apa tidak ini? Kita akan selesaikan sama kambing-kambing dikit aja. Adzan dulu. Diminta adzan 1 orang karena udah adzan. Dipersilakan. Ta'ala. Yang terakhir kita masuk kepada zakatnya kambing. Ghanam kambing. Angka pertamanya nisabnya 40. Wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Yang kedua yaitu 121. 2 ekor kambing. Yang ketiga yaitu 201. 3 ekor kambing dan 400. 4 ekor kambing. Kalau ada orang punya kambing 50, wajib masih 1. Sampai dia bisa ngejar 121. Berarti kalau di bawah 121 cuma 1 ekor kambing. Orang punya 120, wajib berapa? 1. Ketika udah berubah 121, maka wajib zakat. 2 ekor kambing umur 2 tahun. Yang ini satu ekor kambing umur 2 tahun. Sama 2 tahun. Cuma beda angka jumlah kambingnya. Ada orang punya kambing 200 ekor. Berapa dia wajib zakat? 2 saja. Banyak apa dikit tuh? Dikit aja. 200 dia punya. Setahun tapi. Kalau dia enggak setahun, enggak wajib zakat. Baru dia punya 8 bulan, habis itu dia jual. Wajib zakat? Enggak wajib zakat. Walaupun jumlahnya. Syaratnya 2. Haul setahun sampai nisab. Sampai berapa? Nisab. Ada orang memiliki 201. Sampai berapa? Sampai 400. Sampai 399 berarti. Masih 3 ekor kambing. Jelas? Kalau 400 mengeluarkan berapa? 4 ekor. Nah, di atas 4 ini berlaku kaidah kambing, yaitu setiap kelipatan 100 1 ekor kambing. Ada orang punya 800, wajib mengeluarkan berapa? 8. 850 berapa? 8. Sampai dia pokoknya jadi 100. 900 9 jadi 1000 10 1050 10 saja. Kapan dia berubah jadi 100? Setiap naik 100 wajib 1 ekor kambing. Lebih gampang kambing. Cuma hampir semua kambing di Lombok nggak ada orang punya banyak kecuali pedagang kambing. Jelas? Saya ketemu di Yaman sana naik bis 3 bis dulu. Tiba-tiba di padang pasir bis saya stop. Loh, di tengah padang pasir bis stop. Saya bilang di sini nggak ada lampu merah. Ngapain dia stop ini? Bapak ini saya bilang. Di dalam dingin tapi di luarnya panasnya minta siang hari lagi. Saya bilang, Pak kok nggak jalan-jalan? Bentar kata dia. Ada apa? Saya bisa di tengah. Ada bis teman saya di tengah. Ngapain? Tunggu bentar. Saya iseng-iseng ngeliat. Subhanallah. Saya ngeliat kayak di dalam cerita. Seorang perempuan pakai cadar ngembala kambing. Jelas? Kambingnya berapa? Kambingnya lebih, saya lihat 2000 ekor. Tidak ada yang diikat satupun. Yang dia pegang cuma anak kambing saja. Dia gini kan kambing itu, diam dia langsung. Subhanallah, saya lihat
Hebat betul kambing ini, saya bilang. Begitu dia suruh jalan, jalan semuanya jalan. Satu pun gak ada ketinggalan. Gak ada ke kanan, terus. Dia bawa cuma 1 ekor anak kambing. Dia bawa, rumahnya jauh, di gunung dia gembalakan, jauh sekali berapa kilometer. Subhanallah, saya bilang banyak kambing ini, saya bilang. Pantas, zaman dulu orang banyak kambing. Pada zaman dulu orang hadiahkan sama Rasul ribu-ribuan kambing. Ternyata benar, saya ngelihat langsung itu ribuan kambing. Saya bilang ini kalau di kampung saya ini orang paling kaya raya udah ini. Padahal rumahnya sana kecil. Di sana kalau kambing jantan baru mahal. Kalau kambing betina murah sekali. Misal kalau kambing jantan harganya 1 juta, 2 juta. Kalau kambing betina dapat 700, 800. Murah-murah kambing sana. Cuma kambing di sana dia makan macam-macam, dia makan. Jarang makan rumput kambing sana. Kalau dikasih rumput senangnya minta ampun kambing sana. Senang sekali. Kalau orang di sana pengembala kambing kalau mau ngasih rumput bayar, jarang beli rumput. Saking susahnya rumput. Mereka makan apa? Kardus dimakan. Baju bekas dimakan sama mereka. Dimakan. Makanya dagingnya agak keras sedikit. Kambing sana agak keras sedikit. Jelas apa tidak ini? Insya Allah besok kita sambung zakat kebun sama sawah. Bagaimana zakatnya, panennya kalau kita udah panen padi, biji-bijian, buah-buahan, berapa panen, berapa kilo sampainya. Dan kita akan dengar berapa zakat uang yang ngendap di bank. Apakah kita nabung haji wajib zakat apa enggak? Apakah uang kita di orang belum dibayar wajib zakat apa enggak? Besok kita dengar jawabannya. Atau kita nginvest tanah wajib zakat apa enggak? Jual beli motor wajib zakat apa enggak? Jual beli tanah wajib zakat apa enggak? Kos-kosan wajib zakat apa enggak? Sewa menyewa wajib zakat apa enggak? Nanti kita dengarkan malam Kamis yang akan datang insya Allah. Dipersilakan dulu kepada Bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya tentang seputar tentang zakat. Silakan. Usia kambing yang wajib dizakati itu harus umur 2 tahun yang dia keluarkan. Ya, 2 tahun. Tetapi kalau kepemilikan, dia punya kambing 40 ekor, tapi masih umur kurang daripada setahun atau setahun lebih. Misal masih bayi dia punya. Masih bayi. Dia beli bayi yang umur 3 bulan dia beli. Udah setahun, jadi setahun 3 bulan, 40-40-nya. Beli dia kambing nanti untuk mengeluarkan zakat yang umur 2 tahun. Karena yang dipakai ini punyanya dia nggak bisa dikeluarkan zakat. Yang dikeluarkan harus umur berapa? 2 tahun. Yang bisa dipakai berzakat, yang bisa dipakai jadi kurban, yang bisa dipakai jadi akikah, sama umurnya semua. Jelas? Kambing akikah, kambing kurban, kambing zakat umurnya sama semua. 2 tahun. Jadi kalau jadi pedagang kambing, jangan dia bohongin orang. Kalau umur 2 tahun dia bilang 2 tahun, jangan dia bilang ini dia memang kecil kacangan kata dia. Dipaksa untuk umur 2 tahun, nggak boleh, berdosa dia, nggak sah zakat orang nanti, atau nggak sah korban orang. Ada sebagian orang katakan nih kacangan nih, jelas tidak boleh dia paksa seperti itu. Dia ngendapkan kambingnya nanti dia jual. Dia bilang habis kambing nih, nggak datang nih kambing. Nanti begitu korban baru dia keluarkan kambingnya. Jelas? Tidak boleh mengendapkan seperti ini, mengeluarkan seperti itu, tidak boleh. Ketika orang lagi butuh, lalu dia endapkan nanti dia keluar pada saat itu, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan yang lain? Silakan bapak-bapaknya dulu sebelum ibu-ibunya. Ada pertanyaan tentang kambing? Ya silakan. Ya silakan. Iya. Pak Ustadz, apakah yang tempat makannya satu apa yang bebas? Jawabannya tergantung pemiliknya. Saya Pak Ustadz punya sapi di Lombok Timur 70, di Lombok Selatan 30, Lombok Utara ada juga.
Apakah wajib zakat apa enggak? Iya, wajib zakat. Yang penting pemiliknya satu walaupun tempatnya berbeda-beda. Misal dia di adas, apa bahasanya di adas namanya? Ditaruh di sana separuh, ditaruh sini separuh, taruh di sana separuh, taruh separuh, dia taruh. Supaya orang nggak ada yang tahu dia punya sapi banyak, dia taruh separuh. Jelas separuh di sini, separuh sana. Wajib zakat, wajib dia zakat seperti kalau sampai nisab. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz apa hukumnya akikah pakai sapi? Jelas? Apa hukumnya akikah pakai apa? Sahkah akikah menggunakan sapi? Sah. Jelas dijelaskan dalam kitab Bushrul Karim. Tetapi lebih afdal kambing. Bagi perempuan 1 ekor kambing. Boleh 2, lebih bagus lagi. Jelas? Bukan patokannya hanya 1. Ada orang dia mampu mau akikah ngeluarkan 3 ekor kambing buat anaknya perempuan. Boleh bagus. Jelas? Yang kedua kalau laki 2 ekor kambing. Sekarang kalau dia ngeluarkan kalau sapi. Boleh? Boleh. Kalau sapi itu jatahnya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan, 1. 1 anak laki, 2 jatahnya. 3 kali 3, 6. Tambah 1 jadi itu 7. 1 ekor sapi derajatnya 7 banding orang. Jelas apa tidak ini? Jelas? Atau bingung? Jelas? Muncul pertanyaan, apakah boleh kita menitip ruh? Ada orang begawe ini Pak Ustadz. Nitip ruhnya. Boleh? Boleh. Dengan syarat dia mengizinkan kita. Saya minta, saya tidak ada pakai akikah. Boleh kita nyicil kalau kita nggak mampu. Syaratnya nggak mampu ya. Nggak usah dipakai ini kaidah. Syaratnya harus nggak mampu. Saya baru mampu tahun ini 1. Untuk anak-anak saya laki-laki. Boleh keluarkan 1? Boleh. Nanti tahun depan 1. Saya mampunya 1 ini tidak bisa. Cuma jangan bilang dia mampu, dia tidak mampu padahal dia mampu. Bisa, cuma tidak mau maksa diri saja. Dia keluarkan ciri nanti dah setahun 1 lagi. Nah jangan. Ini memang dia benar-benar nggak mampu. Boleh 1, besok tahun depan 1. Jelas? Dan akikah itu sunnah muakkad, bukan wajib. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib. Sunnahnya bagaimana? Kalau akikah bedanya sama kurban, kalau kurban harus mentah dibagikan, tidak boleh matang. Tapi kalau akikah harus yang sudah masak, tidak boleh kita bagikan barang mentah. Yang kedua, kalau akikah bedanya apa? Akikah ini sunnah kita ini bawakan ke orang, kita nganter ke orang. Ngundang orang mana lebih bagus daripada nganterkan ke rumah orang? Sunnahnya nganterkan ke rumah orang, kita bungkus nganter ke rumah orang. Nih daging akikah. Bolehkah tuan rumah makan? Boleh. Tuan rumah makan daging akikah. Bukan dia nggak boleh. Sebagian orang ketika dia buat ruah akikah, tuan rumah nggak mau makan daging akikah. Yang lain suruh makan daging. Nah sunnahnya juga akikah itu masaknya dalam kondisi dia manis. Manis. Buat sate. Buat apa? Sate. Makanya di sana kalau di Yaman, kalau orang akikah itu potongan kambingnya harus besar-besar. Kalau kita undang akikah misal ada makan, bedanya apa? Kalau undangan biasa segini potongannya kambingnya. Tapi kalau akikah segini besarnya. Kambingnya ditaruh 1 nampan, besar-besar. Oh ini akikah sudah. Jelas? Besar-besar. Setiap sendi dipotong, peluk. Nggak usah dipotong kecil-kecil. Jangan potong kecil-kecil, potong besar-besar. Kalau apa? Akikah besar-besar. Besar-besar. Seperti itu. Jelas seperti tidak ini? Dan akikah itu potong rambutnya seseorang itu hari ke-7. Kurisan itu hari keberapa? Ke-7. Nggak bisa hari ke-7, hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, hari ke-21. Setiap kelipatan 27. Hitung dari hari kelahiran. 7. Misal kita mau buat acara, hari apa dia lahir? Hitung dia. Jangan sembarangan buat akikah tersebut. Hari ke-7 buatku kursa. Baru undang ulama, dipegang kepalanya, dibacakan surah Al-Qadr 7 kali, Alam Nashrah 1 kali. Apa kata ulama? Barang siapa yang membacakan surah Al-Qadr 7 kali kepada seorang anak, anak itu besarnya terjaga daripada zina, nggak mungkin berzina. Dibacakan surah Al-Qadr berapa kali? 7 kali. Baru diambilkan korma sama ulama, minta ditahnik. Jangan ulamanya ngerokok ya, minta. Masukin sedikit, masukin. Ya, apa katanya seorang sahabat?
dulu saya punya anak 9, ditahnik sama Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dikasih sedikit, ditahnik namanya. Dimasukkan korma, 9-9-nya hafal Quran. Jelas ditahnik, dibaca. Jelas dibawa ke ulama, lalu minta nama sama ulama, siapa nama yang bagus. Nanti pasti ulamanya nanya, siapa nama bapak, siapa nama ibunya. Yang kedua pasti ditanya, udah ada nama apa tidak. Kalau belum ada nama, kalau nggak pas namanya, nanti dikasih nama yang pas. Kasih nama yang bagus. Nama artinya doa. Jelas seperti tidak ini? Ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Penjual kambing. Penjual kambing. Wajib zakat apa enggak? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Rata-rata kambing yang di Lombok ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kalau penjual itu pasti dia cari makan sendiri. Cari makan apa namanya? Cari makan, dia beli. Dia upah orang, dia beli cari apa gitu. Jelas? Untuk kambingnya. Syarat kambing yang ini nih, yaitu pertama tidak dipakai kerja, sapinya. Yang kedua syaratnya kalau kambingnya atau ontanya atau sapi, dia diberikan makan di tempat kalail mubah namanya. Tempat yang tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau dia pakai biaya, wajib zakat. Tapi kalau nggak pakai biaya, dia punya banten sendiri. Setahun dia punya. Setahun dia punya, wajib zakat, wajib zakat. Kalau dia pemiliknya, walaupun dia jual beli kambing. Jelas wajib zakat. Ada kambing di rumah. Nah, besok malam Kamis depan kita makan. Hilang dia. Termosnya mana termos kemarin? Hah? Ada? Masya Allah. Iya. Sudah aja saya mau suruh pesan kambing. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Bapak-bapaknya? Tidak ada pertanyaan bapak-bapak? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup? Ya. Siapa? Silakan ibu-ibu. Bolehkah kita akikah anak setelah dewasa? Bagus pertanyaan nih. Jadi akikah itu sunnahnya bagi orang tua kapan? Begitu dia melahirkan. Sampai kapan? Sampai anak itu balik. Sampai anak itu apa? Balik. Kalau anak itu udah balik, maka sunnahnya pindah kepada anak. Sunnahnya pindah kepada anak. Orang tua nggak sunnah lagi akikah anaknya tersebut. Cuma dia ngasih tahu kepada anaknya. Nah, dulu ibu nggak mampu akikahkan engkau belum diakikah. Nah, anaknya mampu. Bagaimana? Atau orang tuanya sekarang mampu. Bolehkah ibu mengakikahkan engkau? Kalau dia kasih izin boleh. Jelas? Cuma sunnahnya kalau dia udah pindah ke anak ngembalikan ke dia. Jelas seperti tidak ini? Pertama sampai dia sebelum balik. Kalau udah balik ke anak itu sendiri. Kalau ada anak yang belum akikah, maka kita dianjurkan ngasih tahu sama anak itu. Nah, engkau belum saya akikah karena ibu nggak mampu dulu. Sekarang ibu mampu, belikan kambingnya. Belikan dia kambing. Akikah. Jelas? Ada yang belum diakikah di sini nggak? Ada? Hah? Belum? Tanya orang tuanya. Tanya orang tuanya. Yang belum akikah besok malam Kamis 2 minggu lagi kita akikah di sini. Yang akikah lah. Saya sudah akikah. Saya berapa kali saya diakikah. Nama saya tetap saja satu. Berapa kali orang akikah. Yang sunnahnya yang akikah itu dia yang ngeluarkan kambing, bukan orang lain lah. Apa? Minta apa? Oh, nanti kalau saya begawe, mana Pak Harun? Mana Pak Harun? Itu dia nanti minta di sana. Dia yang mana? Kalau saya begawe, dia yang mana? Roh. Silakan. Dirinya sendiri. Kalau dia udah balik, dia yang mengakikah diri. Keukurannya kalau dia tagih orang tuanya, kenapa adik saya diakikah, saya tidak diakikah? Enggak enggak ada lepas tanggungan orang tua. Sama dalam bab menafkahkan anak. Atau dalam bab menzakati anak. Menzakati anak. Kalau anak itu laki-laki, wajib dizakati sama bapaknya sampai dia balik. Kalau dia udah balik, nggak wajib orang tuanya. Kalau orang tua mau menzakati anaknya, karena anaknya masih SMA, belum kerja, harus izin sama anak itu. Jangan langsung diam-diam dia zakati, tidak boleh. Dia izin. Nah, saya mau zakatin engkau, boleh? Iya bu, zakatin sudah. Harus dia izin, tidak boleh dia ngantar ke masjid diam-diam.
Jelas? Seperti itu. Kalau dia perempuan sampai dia menikah. Kalau perempuan, kalau laki sampai dia balik. Ya silakan. Anaknya apa dirinya? Bapak siapa namanya, Pak? Yong. Masa Yong saja namanya? Siapa? Siapa namanya? Asrar. 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 Nah, nanti saya ganti dah. Udah akikah belum? Nanti dah. Ya, malam Kamis depan. Pertanyaannya, ini bagus nih. Mana yang didulukan, anak apa diri sendiri? Diri sendiri. Sebelum anak. Kita belum akikah, kita akikah. Jelas? Asli mana? Pejuruk. Iya, nggak apa-apa, roh di Masjid Al-Amin. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan Bapak? Cukup ya? Cukup Ibu-ibu? Baca Ya Latif 117 kali. Baca Ya Latif berapa kali? 117 kali. Itu katanya, kata ulama, saya punya guru, barang siapa yang baca itu terhindar dari bencana, musibah, gempa bumi, banjir, terhindar. Baca Ya Latif 117 kali dibaca. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, murahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Karangpanas ini dan di Karangbuyuk dan di sebelah itu apa namanya kampungnya? Katep, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kampung ini kampung sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga dijauhkan daripada minuman khamar anak-anak mudanya. Semoga dijauhkan daripada yaitu pemakaian narkoba. Dan semoga anak-anak kita semua naik, anak-anak mudanya semua naik masjid, orang-orang tuanya naik masjid. Semuanya senang menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Ya Rabbana أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.